akan kita dengarkan prosedur penembakan dari divisi 3. Berikan tepuk tangan yang meriah dari divisi 3. Kembali dari Satuan Kapal Eskorta TNI Angkatan Laut yang merupakan divisi KRI kelas Parjim yang telah melaksanakan demonstrasi penembakan roket bom bawah air dengan jenis RBU 6000 sebagai senjata anti kapal selam. Dipimpin oleh KRI Wiranto 379. Prosedur penembakan dari divisi 4. Berikan tepuk tangan yang meriah. Hadirin yang kami hormati, dari arah haluan laju dengan kecepatan 20 knot KRI Hamtala dengan nomor lambung 880 membawa manusia-manusia katak yang akan melaksanakan simulasi infiltrasi. Kes kapal cepat infiltrasi ini dilaksanakan dengan jarak 2 mil laut dari garis pantai yang masih dikuasai musuh. Sebagai pionir dalam operasi-operasi khusus seperti pengintian pantai maupun pengintian target strategi dan sabotase, operasi ini sering dilaksanakan pada malam hari. Manusia-manusia gagal disusupkan dalam kondisi gelap dan harus berenang dengan teknik stick close, renang sailor dalam mencapai pantai musuh. Setelah selesai dalam sebuah operasi, mereka kemudian akan dijemput dan diangkat dengan senang tali secara cepat dengan teknik recovery. Teknik SN recovery ini adalah kemampuan dasar dari prajurit-prajurit manusia gagal yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan infiltrasi peperangan laut khusus serta unsur prajurit tempur TNI Angkatan Laut. Selanjutnya akan melintas dari divisi 5 gabungan dari Satuan Kapal Bantu, Satuan Kapal Patroli, Satuan Kapal Cepat, Satuan Kapal Lancar, dan Satuan Survei TNI Angkatan Laut. Hadirin yang berbahagia, akan melintas di hadapan hadirin sekalian KRI Bima merupakan kapal latih tiang tinggi yang masuk ke jajaran TNI Angkatan Laut yang berfungsi sebagai kapal latih Taruna Akademi Angkatan Laut. Masuk dalam jajaran Satuan Kapal Bantu Armada 2. Kapal ini merupakan versi terbaru dan kapal legendaris, yaitu KRI Dewa. Selanjutnya divisi 5 akan melaksanakan penembakan suar. Selanjutnya akan melintas TNI Dewa yang saat ini sedang membawa Taruna Akademi Angkatan Laut yang merupakan generasi penerus tim TNI Angkatan Laut di masa depan. Hadirin sekalian, marilah layangkan pandangan kita ke arah lambung danau. Lihat seluruh helikopter B505 Jet Ranger membawa penyerang sasar bertuliskan Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia akan kita di hadapan hadirin sekalian. Dan berilah tepuk tangan yang meriah Helikopter B505 Jet Ranger. Selanjutnya dari sisi terluar akan melintas KRI Rigel 933 dan dari sisi dalam KRI Pari 849.
Hadirin yang kami hormati, lambung kanan KRI Tobat 629 dan di belakangnya disusul oleh KRI Belati 622. Selanjutnya dari sisi terluar KRI Polux 935. Menyusul di belakang KRI Polux KRI Belati 32. Selanjutnya menyusul dari sisi terluar KRI Pulau Batu 731. Terimalah salam hormat dari kami dengan meneriakan yel-yel TNI Prima Jaya Seva Jaya Mahdi. Selanjutnya akan hadir di hadapan hadirin sekalian KRI Celuri 641. Dari udara kita saksikan heli. Dengan gagah perkasa mendekati sasaran, satu tim prajurit khusus TNI Angkatan Laut bersiap turun dengan menggunakan teknik pasif. Di biadab KRI Tongkol 81 Bekal dengan kecepatan dan keberanian mereka meluncur melalui tali menjedak ke biadab kapal cadangan. Teknik pasruk adalah metode penurunan prajurit khusus dari heli menggunakan tali tebal ke area yang sulit atau tidak memungkinkan. Selanjutnya ditutup oleh KRI Sampan 628. Terimalah salam hormat dari kami dari Divisi 5. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya akan melintas di hadapan hadirin sekalian dari Divisi 6, gabungan dari Satuan Lintas Laut Militer, Satuan Kapal Bantu, dan Satuan Kapal Amfibi TNI Angkatan Laut. Serta akan disusul oleh kapal TNI Angkatan Darat, Kementerian, dan lembaga. Selanjutnya akan melintas di hadapan hadirin sekalian KRI Banjarmasin 592. Dalam kegiatan selipas ini, KRI Banjarmasin 592 membawa serta 1.000 pelajar siswa-siswi SMA dan SMK serta masyarakat maritim sekitar Jabodetabek dalam rangka memeriahkan dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan Presidential Inspection. Terimalah salam hormat dari kami dengan meneriakan yel-yel TNI Prima Jaya Seva Jaya Mahdi. Di belakangnya TNI Tarakan 925. Selanjutnya di sisi keluar melintas KRI Teluk Himan 531. Disusul di belakangnya KRI Teluk Kendari 518 dengan membawa pelajar siswa-siswi SMA SMK se-Jabodetabek. Hadirin yang kami hormati, lintas yang kedua, marilah kita sambut Brother Fly with Arrow Formation. Selanjutnya melintas di hadapan hadirin sekalian kapal dari Badan Keamanan Laut Republik Indonesia KM Tanjung Batu. Selanjutnya Di belakangnya kapal Asri 51 dengan membawa pelajar SMA dan SMK se-Jabodetabek dengan meneriakan yel-yel TNI Prima
belakangnya melintas KP Sanjaya, kapal milik Pol Airi dari Kepolisian Republik Indonesia. Terimalah salam hormat dari kami dengan meriahkan yel-yel TNI Prima. Masih dari TNI Angkatan Darat, kapal Antri 48 membawa serta siswa-siswi dan masyarakat sekitar Jabodetabek. Selanjutnya melintas di hadapan hadirin sekalian KN Antasena dari Badan SAR Nasional. Disusul di belakangnya kapal dari Bea Cukai BC 800. Menyusul di belakang kapal BC 8004, kapal dari KKP KN Orka 2. Dari TNI Angkatan Darat, kapal Adri 46. Terimalah salam hormat kami dengan menyiapkan yel-yel TNI Prima Jales Keva Jaya Mau. Hadirin yang berbahagia, setelah ini akan melintas kapal dari kapal ikan Indonesia dengan ganti Talia anak bangsa. Kapal ini merupakan representasi kekuatan maritim rakyat Indonesia yang sehari-hari berperan penting dalam mendukung sektor perikanan nasional dan menjaga ketahanan pangan bangsa. Dengan kemampuan berlayar di berbagai kondisi laut, kapal ikan Indonesia bukan hanya sarana mencari nafkah bagi nelayan, tetapi juga menjadi bagian kehadiran bangsa dalam mengelola potensi sumber daya laut. Kehadirannya mencerminkan semangat kerja keras, kemandirian, dan dedikasi masyarakat pesisir dalam menjaga serta memanfaatkan kekayaan laut secara berkelanjutan. Keberadaan kapal ini juga berperan penting dalam kondisi industri perikanan tangkap yang merupakan salah satu faktor vital bagi ekonomi nasional. Saat ini, Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan sedang berupaya usaha modernisasi dan sertifikasi kapal dan awal kapal perikanan serta penanganan kerja yang tidak layak dan potensi perdagangan manusia
hadapan hadirin sekalian, kapal dari kapal ikan Indonesia dengan tidak atau uji buoyancy kapal ini merupakan representasi kekuatan maritim rakyat Indonesia yang sehari-hari berperan penting dalam mendukung sektor perikanan nasional dan menjaga ketahanan pangan bangsa. Dengan kemampuan berlayar di berbagai kondisi laut, kapal ikan Indonesia bukan hanya sarana mencari nafkah bagi nelayan, tetapi juga menjadi bagian dari kehadiran bangsa dalam mengelola potensi sumber daya laut. Kehadiran mencerminkan semangat kerja keras, kemandirian, dan dedikasi masyarakat pesisir dalam menjaga serta memanfaatkan kekayaan secara berkelanjutan. Sekali lagi, keberadaan kapal-kapal ini berperan penting dalam industri perikanan tangkap yang merupakan salah satu bagi ekonomi dan ketahanan pangan nasional. Hadirin yang berbahagia, saat ini Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan tengah berupaya dalam usaha modernisasi dan sertifikasi kapal dan awak kapal perikanan. Penanganan isu-isu humanis seperti kondisi kerja yang tidak layak dan potensi perdagangan manusia bagi para awak kapal ikan, baik di dalam negeri maupun di kapal-kapal asing. Di samudra yang luas, ribuan kapal ikan Indonesia berlayar membawa harapan. Berlayar membawa harapan keluarga dari perairan Natuna hingga Laut Arafuru. Presiden Republik Indonesia, seluruh undangan, terimalah salam hormat dari kami. Divisi dengan meneriakan yel-yel TNI Prima, Jales Veva, Jaya Mahir. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan melintas di hadapan hadirin sekalian dari Divisi Kapal Selam dari Satuan Kapal Selam TNI Angkatan Laut KRI Cakra 401 dan KRI Alugoro 405. KRI Cakra 401 dan KRI Alugoro 405 akan melaksanakan penembakan sinyal piroteknik berupa asap berwarna hijau. Selanjutnya, heli Panther dari bus penerbal akan melaksanakan prosedur medevac atau medical evacuation dengan unsur kapal selam. Hadirin sekalian, demonstrasi medevac oleh helikopter AS-565 MDA Panther dengan tail number Halong Solo 1304. Perlu kita ketahui bersama, medevac atau medical evacuation
merupakan salah satu misi operasi yang dilaksanakan oleh bus penerbang dengan menggunakan unsur helikopter, melaksanakan evakuasi personel yang membutuhkan penanganan medis secara cepat di medan yang sulit dilalui oleh kendaraan medis jalur darat. Dan dapat kita saksikan demonstrasi pengangkatan personel. Hadirin sekalian, berikan tepuk tangan yang meriah demonstrasi medevac dari helikopter AS-565 MDA Panther. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia dan hadirin yang kami hormati, telah melintas KRI Cakra 401 dan disusul di belakangnya KRI Alugoro 405 yang telah melaksanakan prosedur medevac. KRI Alugoro 405 merupakan kapal selam serbu dengan panjang 61 meter dengan kedalaman selam maksimal 500 meter. Torpedo Sun atau Surface Underwater Target. Kapal selam ini merupakan kapal selam pertama karya anak bangsa oleh PT PAL Indonesia. Dalam perkembangannya, TNI Angkatan Laut membentuk satuan-satuan khusus guna melaksanakan tugas-tugas peperangan laut khusus atau Naval Special Warfare guna mendukung kesuksesan dan kemenangan dalam setiap operasi di laut yang dilaksanakan TNI Angkatan Laut. Dipilih dari prajurit-prajurit terbaik, dididik dengan berbagai macam taktik, serta dilengkapi dengan peralatan-peralatan khusus. Hadirin yang kami hormati, inilah mereka dalam sebuah demonstrasi simulasi operasi peperangan laut khusus. Disimulasikan, operasi ini dilaksanakan pada malam hari. Diawali adanya signal distress yang diterima dari sebuah kapal dengan nama KM Bravo yang telah dikuasai oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab dan berencana akan meledakkan serta menenggelamkannya di perairan Teluk Jakarta guna mengganggu perekonomian nasional serta menimbulkan sebuah teror guna meruntuhkan kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia. Dari hasil intercept oleh kapal selam dan drone, diketahui posisi kapal dengan halu 270 dan akan berbelok mengarah ke pelabuhan Tanjung Priuk dengan kecepatan 3 knot. Untuk itu, maka Panglima Koarmada RI memerintahkan Panglima Koarmada 1 untuk membentuk satuan tugas dengan menjadikan KRI Semarang sebagai kapal markas. Koarmada 1 mengirimkan tim siaga tempur atau Fleet Quick Reaction Force yang terbagi atas beberapa tim. Tim Alpha sebagai tim pengaman bergerak dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Pondok Cabe, diinfiltrasikan melalui udara menggunakan pesawat kasa TNI Angkatan Laut Umar 6208 yang akan melaksanakan terjun tempur laut atau Combat Rubber Raiding Craft, di mana CRS ini merupakan salah satu teknik infiltrasi udara ke laut, di mana personel yang diterjunkan sudah siap dengan perahu karet yang dikemas dalam sebuah kontainer yang akan digunakan sebagai sarana pendekat menuju sasaran. Infiltrasi ini biasanya dilaksanakan pada malam hari untuk sebuah kerahasiaan. Selain itu juga dikirimkan satu tim lagi dengan nama sandi Tim Bravo. Tim ini akan melaksanakan pengintian taktis melalui lintas permukaan dan bawah air dengan menggunakan wahana subskimmer. Tim Bravo muncul dari arah haluan lambung kanan untuk melaksanakan pengintian taktis.
Pengintian taktis ini diperlukan sebagai pemuktahiran data yang akan dijadikan sebagai dasar referensi dalam menentukan keputusan operasi selanjutnya. Tim Bravo adalah tim combat diver, lengkap dengan peralatan rebreathernya, dengan spesialisasi infiltrasi bawah air, pengentaan atau rekon, sabotase dan underwater demolition. Kita saksikan tim Alpha yang mendekati sasaran dengan menggunakan perahu karet, menentang posisi sebagai tim pengaman. Tampak dalam simulasi, tim Alpha mendapat serangan dari atas kapal yang dibalas dengan tembakan presisi. Selanjutnya dari kapal markas meluncur tim Charlie yang bertugas sebagai tim serang dengan 2 unit Sea Raider sebagai tim tabir, akan melaksanakan tembakan perimeter menggunakan Gatling gun kaliber 7,62 mm yang merupakan jenis senapan mesin putar dengan 6 laras dengan pendorong berdaya listrik yang dapat menembakkan 2.000 sampai 6.000 butir peluru dalam 1 menit. Meluncur cepat dari sektor buritan lambung kanan, tim Charlie bergerak secara taktis dengan file formation mendekati kapal sasaran. Selanjutnya pada detik yang sama, kita saksikan 2 unit Sea Raider dengan cepat akan merapat ke lambung kiri kapal sasaran untuk melaksanakan boarding ke atas kapal menggunakan tangga Cobra. Momen pada saat melaksanakan boarding atau naik ke atas kapal merupakan titik terlemah dalam rangkaian teknik visit board search and seizure, sehingga perlu adanya tembakan perlindungan sebagai tabir bagi tim pada proses boarding. Sementara di udara bersiap memiliki tugas penjinaan bahan peledak atau explosive ordnance disposal yang di-dropping dari udara dari ketinggian 3.000 feet menggunakan teknik terjun bebas untuk melaksanakan tugas evakuasi dan penghancuran atau disposal bahan peledak yang sudah terangkai menuju tempat aman. Kita saksikan tim Charlie mulai memasang tangga untuk melaksanakan boarding. Sementara di udara, secara perlahan dengan menggunakan parasut akurisi dengan spek parasut tempur jenis klasik, Delta akan melaksanakan ke atas kapal sasaran dengan memperhitungkan kecepatan, arah angin, haluan, dan kecepatan kapal target. Teknik insertion ini membutuhkan jam terjun dan pengalaman khusus untuk mendarat di atas kapal. Apalagi kapal tersebut sedang bergerak dengan landing zone yang sangat sempit, penuh dengan obstacle berupa pipa-pipa dan posisi geladak yang tidak rata. Sementara itu, tim Charlie satu persatu naik ke atas kapal, berusaha menguasai target dan melaksanakan teknik pergerakan yang dikenal passive movement yang dilaksanakan secara cepat dengan variasi gerakan bumping ataupun leapfrog. Speed, silence, fire menjadi tonggak utama dalam pertempuran jarak dekat atau close quarter battle yang harus dikuasai oleh setiap prajurit pasukan khusus Jalasena.
Satu persatu tim Delta mendarat dengan sempurna. Selanjutnya, mereka akan melakukan tugasnya dengan berhati-hati. Sementara itu, sebagai unsur bantuan yang bertugas melakukan penyekatan laut selama operasi ini berlangsung, meluncur dari arah haluan sektor depan lambung kanan, bergerak dengan kecepatan 20 knot, 2 unit Sea Raider Vampir yang membawa masing-masing 2 unit jet ski akan melintas dan melaksanakan teknik dropping jet ski, di mana mereka kemudian bergerak menuju perimeter untuk melaksanakan penembakan senjata jenis RPG 40 mm. Sementara dari sektor lambung kanan di udara, tampak 1 unit Helibel dari Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut akan melaksanakan sebuah teknik pengamanan dengan memberikan bantuan tembakan yang dikenal dengan teknik Dorgan Post dengan menggunakan senjata Gatling Gun 7,62 mm. Dengan kolaborasi serbuan dalam sebuah operasi peperangan laut khusus, yang disimulasikan dalam situasi malam hari dan gelapnya malam. Karakteristik yang unik dengan tingkat kesulitan yang tinggi, karena teknik pertempuran di laut sangat berbeda dengan teknik taktik pertempuran di darat. Disusul berikutnya Cannon Boat, 5 unit combat boat pendarat cepat pasukan, dan 2 unit combat boat jenis katamaran menembakkan senjata jenis Gatling Gun 7,62 mm, merupakan alat utama lintas permukaan yang dimiliki pasukan-pasukan khusus laut yang juga merupakan buatan produksi dalam negeri. Disusul di belakangnya 15 unit jet ski sebagai sarana infiltrasi dan membutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam sebuah misi. Inilah mereka 15 unit jet ski. Hadirin yang kami hormati, sebagai informasi, salah satu raiders atau pengemudi jet ski ini adalah putra terbaik tanah Papua yang bernama Buana Regis Pata, yang baru-baru ini menjuarai kejuaraan jet ski internasional World Champion Aquabike di Danau Toba 17 Agustus 2025 dan merupakan juara dunia termuda pada usia 16 tahun. Simulasi demonstrasi peperangan laut khusus atau Naval Special Warfare ini adalah merupakan tanggung jawab kami sebagai prajurit-prajurit khusus Jalasena Samudra. Prajurit-prajurit yang dilahirkan dari badai di tengah samudra, dari kegelapan dalamnya Laut Nusantara. Para kesatria yang akan berdiri kokoh menjadi benteng dari tidak akan lebih daripada melihat Pertiwi menangis. Salam hormat kebanggaan dari kami, kesatria-kesatria Trisula Sakti Jalasena Samudra. Hadirin sekalian, telah melintas di hadapan hadirin kalian Raja Wali Laut Fly. Berjumpa kembali dengan kami, para Raja Wali Laut, yang kali ini akan menyajikan formasi-formasi spektakuler yang akan memeriahkan Hari Ulang Tentara Nasional Indonesia. Melintas dari lambung kanan, membentuk formasi leader benefit. Gerakan yang dipimpin oleh flight leader diikuti dengan kelima flight lainnya. Dan hadirin sekalian, marilah kita sambut Raja Wali Laut Fly with leader benefit. Leader benefit merupakan analogi serangan udara terkoordinasi, di mana pesawat leader menentukan sasaran dan arah serangan
diikuti dengan wingman yang bertugas sebagai cover and support. Leader benefit merupakan bentuk representasi dari visi misi yang tajam dan terarah sebagai formasi penyekatan udara untuk melindungi sektor laut dari penetrasi musuh. Dan selanjutnya, membentuk dua elemen berbentuk formasi dua panah yang mengarah ke depan, memiliki kesan serangan yang simultan. Akan kita saksikan RAF 5 dan RAF 6 akan memecar ke arah kiri dan kanan hadirin sekalian. Dan kita saksikan double arrow formation and breakout. Berikan tepuk tangan yang meriah. Formasi ini memiliki makna kekuatan, keberanian, ketepatan dan keamanan yang serupa dengan serangan konsentrasi udara ke kapal musuh dari dua arah. Memiliki efek daya hancur lebih bagi pertahanan musuh. Dan mari kita saksikan dua unsur RAF 5 dan RAF 6 akan melaksanakan synchro maneuver. Hadirin sekalian, berikan tepuk tangan yang meriah. Synchro maneuver diikuti dengan tiga unsur lainnya akan melintas menghiasi langit biru dengan diakhiri solo manuver yang dilaksanakan oleh flight leader. Rangkaian manuver ini merupakan rangkaian manuver yang berbahaya, digunakan untuk menghindari serangan musuh atau mengejar target yang berbeda secara cepat. Melintas tiga unsur lainnya, berikan tepuk tangan yang meriah. Dan setelah ini akan melintas satu unsur bonanza RAF 1 sebagai flight leader akan melaksanakan solo manuver. Hadirin sekalian, beri tepuk tangan yang meriah. Solo manuver akan melaksanakan lazy air, lazy and lazy. Lazy air merupakan manuver aerobatik yang menggabungkan perubahan arah ketinggian secara halus membentuk angka 8. And again, lazy and lazy. Lazy air dari RAF 1. Berilah tepuk tangan yang meriah. Persembahan dari Raja Wali Laut Fly. Hadirin sekalian, baru saja kita saksikan rangkaian manuver spektakuler dari seluruh member Raja Wali Laut Fly, dan seluruhnya merupakan dasar manuver taktis aerobatik sebagai sarana untuk melatih smooth energy management dan situational awareness yang sangat penting bagi Raja Wali Muda TNI Angkatan Laut. Selanjutnya, RAF 1 yang sebelumnya melaksanakan solo manuver saat ini yang berlawan dari 5 member RAF lainnya. Dan dapat hadirin saksikan sekalian, 5 unsur bonanza bentuk formasi arrow formation akan menuju ke RAF 1 dengan menampilkan formasi selanjutnya, yaitu formasi 5 versus 1. Berikan tepuk tangan yang meriah Raja Wali Laut Fly. Hadirin sekalian, tibalah saatnya kita di penghujung demonstrasi Raja Wali Laut Fly, dan sesaat lagi akan melintas di hadapan hadirin sekalian. Dalam susunan formasi yang ketat, RAF akan melesat dalam satu titik dan diakhiri dengan manuver ledakan ke segala arah.
Maka dari itu siapkan kamera terbaik Anda, karena sesaat lagi manuver bombastis akan menghiasi langit biru. Persembahan spesial dari Raja Wali Laut Fly. Perlu hadirin ketahui sekalian, seluruh formasi Raja Wali Laut Fly bukan hanya sekedar atraksi, tetapi juga mencerminkan filosofi taktik udara dalam pertempuran laut dan mampu menjadi proyeksi kekuatan di seluruh medan pertempuran. Dan hadirin sekalian, marilah kita saksikan ucapan Dirgahayu ke-80 Tentara Nasional Indonesia dari Raja Wali Laut Fly yang diambil secara live dari dalam kokpit. Dari kokpit Raja Wali Laut Fly TNI Angkatan Laut, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia. TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju. Terimalah salam hormat kami. Jala Seva Jaya Mahe. Hadirin sekalian, terimalah salam dan hormat kami. Bombas, bombas, go! Berikan tepuk tangan yang meriah. Special performance dari Raja Wali Laut Fly. Demikianlah rangkaian demo Sailing Pass, Flying Pass, dan pasukan khusus TNI Angkatan Laut yang telah ditampilkan. Seluruh unsur yang melintas merupakan wujud nyata kekuatan maritim Indonesia, baik dari TNI Angkatan Laut, instansi pemerintah terkait, maupun komponen maritim nasional lainnya. Kebersamaan seluruh unsur dalam parade ini menunjukkan sinergi yang kuat